Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arani Arkamanik dengan NIM D1C024004. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ilmu matematika dalam keberhasilan hasil panen. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, pendahuluan. Dalam melakukan kegiatan pertanian dan pengolahan pangan, tentu saja diperlukan secara termudah untuk mengetahui informasi tentang kuantitas apa yang akan diproduksi. Terlebih lagi, apabila produksi yang dilakukan dalam skala besar, maka perlu mengetahui kuantitas bahan baku dan produk yang dihasilkan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun dan rencana lanjutan yang melibatkan keadaan terkini. Lalu, cabang matematika. Cabang ilmu matematika yang biasa digunakan di sini adalah statistika, yakni cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Statistika juga merupakan alat yang paling umum digunakan untuk menganalisis masalah ataupun menganalisis relasi dari dua parameter atau lebih. Contoh real yang bisa kita ketahui tentang penggunaan statistika adalah data-data statistik yang dikeluarkan BPS atau Badan Pusat Statistika mengenai produksi beras di Indonesia serta perkembangan harga beras, cabai, dan hasil pertanian lain di setiap tahunnya. Dalam pertanian, juga tidak hanya memanfaatkan statistika untuk menghitung kuantitas barang, tetapi juga bisa digunakan dalam menentukan cuaca dengan menggunakan statistika inferensial dalam dunia cuaca dan iklim. Satu parameter cuaca atau iklim dikorelasikan dengan parameter lain. Statistika inferensial. Apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial merupakan suatu cabang ilmu perhitungan yang berhubungan dengan analisis sebagai contoh data sebagai atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau biasa disebut dengan populasi. Lalu, karena dalam memprediksi cuaca juga memerlukan pendekatan statistik, walaupun dalam menentukan cuaca diperlukan ilmu statistik, tetapi ilmu statistik tidak bisa dijadikan acuan karena dalam menentukan cuaca memerlukan beberapa cabang ilmu matematika lain, bahkan cabang ilmu di luar ilmu matematika. Lalu, menghitung dan memprediksi. Namun dalam menghitung dan atau memprediksi perkiraan cuaca menggunakan statistik itu salah, melainkan lebih sulit dimengerti dan akan berakibat fatal jika tidak memperhatikan fisis dari faktor-faktor lain. Misalkan saja dalam suatu kasus yang terdapat dua parameter dengan persamaan grafiknya adalah di sini, Y sama dengan 29,7 dikurang 0,05 X. Artinya, setiap penambahan dalam penyinaran matahari sebesar 1% justru menurunkan suhu udara sebesar 0,05 derajat Celcius. Jika dalam penyinaran matahari sama dengan 0%, maka suhu udara adalah sebesar 29,7. Koefisien korelasi R sama dengan min 0,65, yang berarti hubungan kedua parameter cukup kuat dengan arah berlawanan. Dengan hasil ini, maka seakan-akan lama penyinaran matahari justru mendinginkan suhu udara, dan hasil tersebut tidak tepat karena untuk daerah tropis. Kenapa saat lama penyinaran bertambah suhu udara justru turun? Sehingga benar adanya jika dalam prediksi suatu cuaca memang benar bisa menggunakan cabang ilmu statistik, tetapi juga membutuhkan cabang ilmu lain agar lebih akurat. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini adalah bahwa ilmu matematika sangat berpengaruh dalam dunia pertanian untuk menentukan kuantitas hasil panen, menentukan tinggi rendah hasil panen di setiap tahunnya, menentukan perkiraan cuaca yang merupakan salah satu faktor terpenting bagi petani dalam menentukan bibit apa yang akan ditanam pada saat musim tersebut. Sehingga adanya ilmu matematika ini bisa membantu dan sangat berpengaruh di bidang pertanian dan penjualan hasil pertanian. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Hmm.